너 여기 남아. 무슨 일? 이원 피해! Di awal film, kita diperlihatkan dengan sebuah kru astronot yang mengalami kecelakaan hebat. Seorang pilot yang bernama Kim Sun mengatakan kepada Kapten Han Yun Jae bahwa mereka berada di radius 7,6 km dari pangkalan yang mereka tuju. Parahnya lagi, kopilot yang bernama Lee Gi-shu memberitahu bahwa mesin utama mereka telah kehilangan daya. Oleh karena itu, Kapten Yun Jae pun menyuruh Letnan Tae-soo untuk melapor ke markas bahwa kini mereka dalam bahaya besar. 좀 있으면 전력 시스템도 나갈 것 같아요. 여기는 탐사대 통신 담당 류태석 대위다. 들리나? Bersamaan dengan hal itu, terlihat seorang kru bernama Song Jian terjatuh saat berusaha melepaskan diri dari kursinya. Di sudut lain, seorang dokter yang bernama Dok Hong memberitahu bahwa salah satu kru yang bernama Huang mengalami patah tulang yang sangat amat parah. Lalu Tae-soo kembali memberitahu bahwa alat komunikasi mereka tidak berfungsi, hingga Kapten Yun Jae melihat ke jendela dan menyadari bahwa sebelum semua itu terjadi, terlihat sebuah negara yang mengalami krisis pangan besar-besaran dan mengalami tingkat kematian yang sangat hebat. Bahkan, pemerintah di sana sampai menciptakan pertanian vertikal untuk berusaha memenuhi kebutuhan penduduknya. Bersamaan dengan itu, para masyarakat menolak kebijakan pemerintah secara besar-besaran karena sebuah kartu menjadi tolak ukur untuk mendapat jatah air setiap harinya. Jadi ada tingkatan-tingkatan gitu loh. Semakin bagus kartu kalian, ya dapat air semakin banyak. Kalau kartu kalian jelek, ya mungkin dapat air yang hanya cukup untuk kalian gunakan cebok setelah kencing. Waduh, dikit banget, cuman celup gitu. Hingga terlihatlah seorang pria berkacamata yang bernama Kim. Ia pergi menemui Song Jiang, di mana Song Jiang ini dulunya adalah ahli astrobiologi dan kini telah beralih menjadi ahli etologi. Mungkin karena gajinya yang lebih besar, jadi dia alih profesi gitu ya. 관심이 없는데. 아, 그건 오늘 제가 찾아오니 뭔데요? 그 임무. 입니다. Kim memberitahu bahwa Song Jiang diundang untuk ikut serta dalam sebuah misi penting di antariksa demi kelangsungan hidup warga negara mereka. Jian awalnya tak tertarik tentang misi itu, namun Kim memberitahu bahwa misi ini adalah pergi ke pangkalan Balhae, di mana pangkalan itu adalah tempat tewasnya kakak Jian saat menjalankan penelitian. Dan tentu saja perkataan Kim membuat Jian tertarik dalam misi tersebut. Keesokan harinya, di sebuah pangkalan besar badan penelitian, terlihat Jian yang pergi ke sebuah ruangan, di mana ruangan itu adalah tempat mengenang 117 kru yang tewas di pangkalan Balhae, yang tak lain kakak Jian adalah salah satu dari kru tersebut. Hingga Yun Jae datang menyapa gadis tersebut dan kembali mengingatkan untuk memikirkan keikutsertaannya dalam misi ini. Jian sempat ingin menanyakan kepada Yun Jae apa sebenarnya tujuan dari misi kali ini, namun sayang sekali percakapan mereka harus terhenti saat Kim Sun datang bersama Lee Gi-shu dan Letnan Ryu Tae-soo yang memecah keheningan mereka. 그러니까 이게 대원들만. 처음 뵙겠습니다. 네. 공수찬입니다. 네. 반갑습니다. 우주항공 김선입니다. 네, 반갑습니다. 뭐지? 이 새끼 얘는 군대도 안 갔다 왔어. Tak berselang lama datanglah seorang gadis bernama Yun Ji Yong yang mengaku ditunjuk sebagai kopilot dalam misi ini. Singkat cerita, saat pertemuan yang dipimpin oleh Direktur Choi dilakukan, Kim mulai menjelaskan sedikit misi yang akan mereka laksanakan, bahwa pangkalan Balhae telah ditutup selama 5 tahun terakhir karena kebocoran radiasi. Misi kali ini adalah menutup pangkalan Balhae secara permanen, namun sebelum itu mereka harus mengambil sampel di kapsul yang berada di pangkalan Balhae. Kapsul itu didesain mempertahankan suhu yang sangat
sangat rendah untuk menjaga sampel di dalam agar tetap aman. Namun tak ada yang tahu pasti zat apa yang terkandung dalam kapsul itu karena insiden yang pernah terjadi telah melenyapkan semua informasi tentang kapsul tersebut. Oleh karena itu, Direktur Choi mengikut sertakan Jian dalam misi ini karena Choi beranggapan bahwa Jian lah ahlinya. Merasa ada sesuatu yang disembunyikan, Jian pun semakin penasaran dengan pangkalan Balhae dan setuju untuk bergabung dalam misi tersebut. Singkat cerita, hari keberangkatan pun tiba. Namun anehnya kopilot yang awalnya Yoon Ji Young kini malah digantikan oleh Lee Gi Soo. Karena waktu keberangkatan yang telah mepet, Kapten Jian pun tak terlalu mempersalahkan hal itu dan segera bersiap untuk perjalanan luar angkasa mereka. Lihat aja scene-nya, keren banget sumpah. 받았습니다. 자동 방법 기능으로 전환합니다. Walaupun perjalanan sesuai jadwal dan ketetapan yang ditentukan, Jian terlihat sangat tegang karena baru pertama kalinya Jian melakukan perjalanan luar angkasa. Hingga benar saja saat menembus orbit, getaran yang membuat dada mantul-mantul, maaf, yang membuat baut pada pesawat ruang angkasa itu kendur dan terlepas. Kapten Jian pun menyuruh Kim Sun beralih melepas modul untuk melakukan pendaratan darurat. Namun sialnya, mesin utama mereka tak merespon hingga terjadilah adegan di awal film yang kalian lihat begitu mengerikan tadi. 主演进城了！ 기체 바로 충돌에 대비하십시오. 가죠. Mereka tak menyadari bahwa pesawat mereka terhenti di pinggir tebing yang sangat curam. Hingga saat mereka berusaha untuk keluar, pesawat itu terperosok dan sebuah kotak menghantam kaca, sehingga dengan singkat mengubah tekanan udara yang menyedot keluar. Jian yang kurang pengalaman pun hampir saja mati dalam adegan itu. Namun untung saja Kapten Yoon Jae berhasil menyelamatkan gadis cantik tersebut. 항공국가 교신이 불가합니다. 황 차장님, 부러진 뼈가 폐를 계속 누르고. Beberapa saat setelah mereka berhasil keluar dari pesawat itu, lihatlah bro, bulan keren banget bro. 바르기지까지 거리. 나 소름 돋았어. 이동하겠습니다. 이렇게 되면 24시간 안에 이 산소 가지고 바르기지까지 도착할 수 있는 거야. 그거 지구와 연락해서 작전 재수립한다. Walaupun mereka berhasil keluar, namun Hwang harus berjuang mati-matian dengan luka yang dideritanya. Kapten Yoon Jae pun memutuskan untuk menuju pangkalan Balhae dengan jalan kaki. Setitik harapan mulai muncul. Terlihat pangkalan Balhae tak jauh dari harapan mereka. Namun kondisi Hwang semakin parah, ditambah kadar oksigen yang semakin menipis membuat semua semakin kesulitan. Terlihat Hwang yang seperti menyampaikan sesuatu, namun sial, semua harus dibuat penasaran dengan kepergian pria tua penasehat tersebut.
되자. Melihat kadar oksigen yang semakin menipis, Yunje mengajak kru lainnya untuk melanjutkan perjalanan menuju pangkalan Balhae untuk meminta bantuan ke bumi dan sementara waktu meninggalkan jasad Hwang di sana. Mereka nampak terengah-engah setibanya di depan pintu pangkalan Balhae karena kadar oksigen yang sudah sangat menipis. Kapten Yunje pun menyuruh salah satu krunya yang bernama So-chan memasukkan kode untuk membuka pintu tersebut. Untung saja dengan keadaan seperti ini dan beberapa kali percobaan, akhirnya So-chan berhasil memasukkan kode dengan benar dan mereka pun masuk ke dalam. Beberapa waktu sebelum perjalanan ini dilakukan, terlihat Jian yang membuka file kakaknya, namun file itu terenskripsi sehingga Jian harus berpikir keras untuk memecahkan kode file tersebut. Setelah menguras otak, tenaga, dan kantong, Jian melihat fotonya dengan kakaknya dan saat itu ia teringat perkataan sang kakak yang ternyata adalah kode dari file tersebut. Temukan Luna. Kembali ke pangkalan Balhae setelah mengisi oksigen dan menstabilkan tekanan udara di ruangan tersebut, Kapten Yunje mengajak para kru menelusuri pangkalan dan menyalakan daya utama di sana. Langkah mereka terhenti saat melihat sebuah jasad yang terbaring, namun aneh, jasad itu mengeluarkan lendir dan setelah dianalisa, jasad itu berciri-ciri seperti orang yang mati tenggelam, bukan mati karena terpapar radiasi. Kok beda? Air dari mana? Kok bisa tenggelam? Mari kita saksikan film ini sampai akhir. 이동한다. 해. Mereka pun meneruskan langkah mencari pusat pangkalan dan segera menghidupkan daya di sana. Hingga saat daya dihidupkan, baru terlihat betapa megahnya pangkalan tersebut. Namun lagi-lagi kejanggalan terasa. Alat detektor itu menyatakan bahwa area yang dilaporkan telah terpapar radiasi kini dalam level udara yang rendah dan normal. Lantas apa alasan pangkalan semegah ini ditutup begitu saja? Jian berkata kepada Yunje untuk mengotopsi jasad tadi untuk mencari penyebab kematian dan kebenaran tentang pangkalan tersebut. Namun Kapten Yunje menolak dan bersikeras melanjutkan misi utama mereka. Aduh, gimana Bang Kapten nih? Ganteng doang, nggak berani otopsi. Beberapa saat kemudian, So-chan pun mulai menjelaskan tentang pangkalan tersebut dan menyampaikan 3 tempat penyimpanan yang diduga tempat penyimpanan kapsul. Oleh karena itu, Yunje pun membagi mereka dalam 3 kelompok untuk mempermudah pencarian. Dan Jian juga menjelaskan apa yang harus dilakukan saat menemukan kapsul yang menjadi misi utama mereka. Sesaat sebelum terpisah, Jian teringat sebuah chip biometrik yang pernah dipasang dalam tubuhnya. Ia pun menanyakan kepada So-chan, apakah pemilik chip juga dapat mengakses chip yang dimiliki para kru terdahulu dengan alasan untuk mengakses identitas dan lokasi para korban. Namun So-chan memberitahu bahwa semua chip telah rusak setelah terjadinya insiden mengerikan tersebut. Mereka pun terpisah sesuai tim yang masing-masing. Di sana, Jian seperti ada yang mengikuti, namun tak terlihat seorang pun. Di tengah pencarian, mereka dikejutkan dengan sebuah gambar aneh di sebuah pipa. Sementara itu, terlihat Yunje yang melapor kepada So-chan bahwa ada pintu yang tertutup. Namun, menurut So-chan itu tidak ada masalah dengan sistem, sehingga Yunje pun membukanya secara paksa. Kembali ke tim Jian, gadis itu terhenti saat melihat sebuah lorong gelap dan teringat perkataan penasihat Hwang dulu. Hingga Gisu datang mengagenkan gadis tersebut. 이번 임무 힘든 결정이었을 텐데 다음 세대에 뭘 줄 수 있을까요? 저 차장님 혹시
그게 저기 뭐가 있나 보네. Kembali ke Yunji, saat melihat dari celah pintu, Dok Hong mengatakan bahwa ada sesuatu yang menghalangi pintu tersebut. Dan benar saja, saat Yunji berhasil membuka pintu itu, terlihat banyak sekali mayat yang tergeletak di sana. 대장? Melihat bercak darah dari sepanjang lorong, Dok Hong berasumsi bahwa mayat-mayat itu berusaha keluar saat pangkalan ditutup. Padahal pemerintah mengatakan bahwa semua kru telah mati sebelum pangkalan ditutup. Wah, berarti ini konspirasi pemerintah. Setelah penemuan mayat-mayat itu, Yunjae segera mengabari kru lain untuk mempercepat pencarian sampel agar dapat segera kembali dan bergabung ke keluarga mereka masing-masing. Bersamaan dengan itu, melalui sebuah video rekaman dari Dok Hong, Jian kembali merasa ada yang aneh karena tak ada bekas luka bakar pada mayat-mayat tersebut. Dok Hong juga membenarkan hal itu karena mayat-mayat itu mempunyai ciri yang sama dengan jasad yang sebelumnya mereka temukan di luar. Oleh karena itu, Jian pun kembali meminta izin kepada Yunjae untuk melakukan otopsi agar tahu penyebab kematian tersebut. Namun again dan again, Yunjae melarang dan menyuruh Jian untuk fokus ke misi utama mereka. Wah, Mamang ini bener-bener dah. Kan kalau tahu kan enak gitu masalah apa yang mereka hadapi. Mamang. Seketika Jian pun teringat dengan ucapan Direktur Choi yang menyuruh Jian untuk merahasiakan bahwa ia adalah salah satu keluarga dari kru-kru yang tewas di pangkalan Balhae. Oke lah, pencarian kapsul terus dilakukan hingga pintu-pintu penyimpanan berhasil dibuka. Namun tempat penyimpanan itu berantakan dan kapsul-kapsul yang kosong berceceran. Di sini terlihat tangan Jisoo yang bergerak mencurigakan. Seketika saya berpikir ada yang tak beres dengan pria tersebut. Secara dia masuk tanpa diundang menggantikan kopilot Ji Young dan kini mulai menunjukkan gerak-gerik aneh yang sepertinya kamu ini siapa gitu lah. Kembali ke tim 2, level radiasi dalam ruangan penyimpanan itu menunjukkan dalam level yang aman hingga perhatian So-chan teralih saat melihat sebuah cahaya di balik sebuah jasad yang tergeletak di sana. Sementara itu di tim 3 terlihat alat detektor yang dibawa Kim Soo menunjukkan bahwa ada makhluk yang berkeliaran selain mereka. 분명히 움직이는 걸로. 여기 우리 말고 누가 또 있는 게 아쉽죠. Dengan itu, Ketua Gong pun pergi untuk memeriksa dan menyuruh mereka untuk menunggu di sana. Dengan kejanggalan-kejanggalan itu, Kim Soo menyuruh Jian untuk pergi ke ruang medis mencari tahu apa yang disembunyikan dalam pangkalan Balhae dengan alasan agar ia bisa bersiap menghadapi apa yang ada di pangkalan tersebut. 아니냐고. 근데 이놈의 기준 내가 홍팀 지금 아니면 영영 기회 없을걸? Kembali ke So-chan yang telah berhasil mengambil kapsul itu. Namun karena tertekan, tiba-tiba jasad itu mengeluarkan seperti spora yang tak sengaja masuk ke mata So-chan. Dan sialnya lagi, kapsul itu ternyata juga kosong. Dan sepertinya ini adalah awal pertanda yang buruk. Sementara itu, Jian yang penasaran dengan ruangan yang dilihatnya tadi pun memutuskan untuk turun dan Kim Soo yang tinggal sendirian memutuskan untuk masuk ke penyimpanan ketiga yang dipenuhi dengan kapsul-kapsul yang kosong. Dan saat Kim Soo hendak mengambil senternya yang terjatuh, tiba-tiba 여기나 말썽이네. Sedangkan di sisi lain, berdasarkan informasi, Jian mencoba mencari lokasi tempat penyimpanan data tersebut. Namun sesaat kemudian, Ketua Gong menghubungi Jian dan mencarinya. Oleh karena itu, Jian pun terpaksa mengatakan bahwa dia sedang memeriksa area sekitar. Sementara itu, terlihat Jisoo yang masih menjaga pintu ruang penyimpanan 3 hingga Ketua Gong mengatakan bahwa alat detektor milik Jisoo memberikan sinyal yang salah. Karena setelah beberapa saat berkeliling, Ketua Gong tidak menemukan adanya tanda makhluk hidup selain mereka di sana.
Beralih pada Jisoo, setelah berhasil mengambil kapsul yang terselip, ia terheran-heran karena kapsul tersebut hanya berisi air. Sementara itu, Sochan yang sedang dalam perjalanan kembali ke ruang kontrol bersama timnya mulai mengalami gejala yang aneh. Ia merasa berada di dalam air dan berhalusinasi melihat bintang laut yang menempel di dinding. Kembali ke Jian, saat tiba di depan pintu penyimpanan 3, ia melihat Jisoo yang membuka pintu dari dalam. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba Jisoo ditarik lagi ke dalam oleh sesuatu. Melihat hal itu, Jian pun berusaha masuk untuk menyelamatkannya. Dan tiba-tiba Jian sangat kaget, terkejut, meronta-ronta kejang-kejang saat melihat Jisoo yang tergantung dan dijatuhkan hingga meninggoy. Bersamaan dengan itu, kapsul di tangan Jisoo ditarik ke balik tumpukan lemari dan Jian di sana melihat sosok makhluk misterius yang menyeramkan. Namun karena kondisi ruangan begitu gelap, dia tidak bisa dengan jelas melihat makhluk yang langsung pergi membawa kapsul tersebut. Siapakah makhluk itu dan apakah bentuknya? Apakah itu alien? Saya tidak tahu. Mari kita tonton sampai habis. Selang beberapa waktu, Dr. Hong datang dan menjelaskan bahwa penyebab kematian Jisoo adalah hancurnya tulang belakang pada leher. Dr. Hong juga berasumsi Jisoo tewas dibantai sesuatu karena tidak mungkin jatuh dari langit-langit yang tidak terlalu tinggi menyebabkan tengkorak tangan dan kakinya patah. Sehingga mereka yakin bahwa Jian tidak berbohong. Setelah Dr. Hong pergi, Yeonjae meminta Jian untuk menyerahkan kameranya. Dan saat memeriksa isi kamera Jian, mereka melihat kejadian sama persis yang Jian jelaskan. 지금 정상이에요. 이거 보. Yeonjae merasa ada yang janggal dengan tumpukan lemari di sisi tubuh Jisoo. Sementara itu di ruang kontrol, kru yang mengira bahwa Sochan hanya tertidur. Namun saat mencoba mendatanginya, tiba-tiba kru sangat syok melihat Sochan memuntahkan air yang sangat banyak. Kembali di penyimpanan 3, akhirnya mereka memindahkan lemari yang ternyata lemari itu menutupi sebuah ventilasi. Dengan itu, Jian pun berasumsi bahwa makhluk yang dia lihat adalah manusia karena makhluk itu dengan sengaja merebut sampel yang ditemukan Jisoo. Mendengar hal itu, mereka berencana untuk mengejar makhluk misterius yang mencuri sampel mereka. Namun tiba-tiba tim 2 menghubungi dan memberitahu bahwa telah terjadi sesuatu pada Sochan. Dengan itu mereka pun bergegas ke sana. Tak berselang lama, Dr. Hong yang tiba di ruang kontrol meminta mereka semua untuk keluar. Get out of here. Dr. Hong mencoba melakukan pertolongan kepada Sochan yang terus-menerus mengeluarkan air. Bahkan darahnya juga sudah terlihat seperti air. 정신 차려라. 잠깐만 좀 놔봐. 차려. 정신 차려. 수찬 정신 차려라. 제발 정신 차려라. Dalam kondisi sekarat itu, Sochan merasa dirinya seolah-olah tenggelam semakin dalam hingga akhirnya mereka mendapati bahwa Sochan telah pergi untuk selama-lamanya. Rest in peace, Sochan. 홍다. 어떻게 된 겁니까? 정신 차려라. 정신 차려라, 수찬아.
Beberapa waktu berselang, Dr. Hong mengatakan kepada Yeonjae bahwa dia belum pernah menemukan kasus kematian seperti ini. Oleh karena itu, Do Hong meminta agar tubuh Sochian dikarantina dan diautopsi. Kim Chun yang sudah merasa tak karuan karena kematian Sochian pun meminta Yeonjae untuk menghentikan misi. Namun belum sempat Yeonjae menjawab, dengan tegas Ketua Gong mengatakan bahwa ada penyusup yang telah melarikan diri dari ventilasi. Oleh karena itu, Yeonjae berkata dia akan memeriksa suhu dan mulai menjelajahi ventilasi tersebut. Sedangkan Tae-suk dan Kim Sun diperintahkan untuk memulihkan kembali sistem komunikasi mereka, dan setelah itu barulah mereka memutuskan untuk memanggil bantuan atau menghentikan misi. Selang beberapa waktu, Dr. Hong melakukan pembedahan. Jian yang memeriksa melalui rekam medis para kru pangkalan mencoba membuka data milik sang kakak, dan saat seorang kru menanyai Jian, dia segera menutup file tersebut dan mengatakan file para kru memiliki password. Mengingat gejala kematian Sochian yang sangat cepat, maka Jian mengajak salah satu rekannya untuk mengambil sampel darah dari kru lainnya. Pada waktu yang sama, tim Yeonjae yang tengah menjelajahi ventilasi menemukan sebuah gambar mata di dinding sama persis seperti gambar di awal tadi. Dan alat detektor yang dibawanya menunjukkan bahwa ada pergerakan dari makhluk hidup selain mereka. Namun makhluk itu melewati mereka melalui atas ventilasi, dan ketika diikuti ternyata mengarah pada sebuah pintu rahasia. Kembali pada Jian, manakala saat Jian sedang mengambil sampel darah dari tubuh kru, tiba-tiba Dr. Hong menghubungi dan meminta Jian untuk menemuinya. Namun perhatian Jian justru teralih. Dia berlari melewati ruang mesin dan berhenti di sebuah ruangan. Jian mematikan sinyal merah pada denah di tangannya, lalu menuju ke sebuah ruang lain yang bagian bawah lantainya terlihat begitu gelap. Gadis itu pun kembali mematikan sinyal merahnya dan memutuskan untuk kembali menemui rekannya dan mengajaknya segera pergi mengambil sampel lain. Di ventilasi itu ia mengatakan bahwa untuk mengakses pintu level 1 yang lokasinya tepat di samping ruang mesin, mereka harus memiliki otoritas khusus. Namun karena Tae-suk menghubungi Yeonjae, maka mereka diperintahkan untuk segera kembali ke ruang kontrol. Pada waktu yang sama, setelah mengambil sampel, Jian menemukan satu tubuh dengan nama depan seperti sang kakak. Namun saat dilihat, rupanya tubuh itu milik nama belakang yang berbeda. Singkat waktu, mereka pun kembali ke lab. Di sini Dr. Hong mengatakan bahwa kematian Sochian memang diakibatkan oleh tubuhnya yang dipenuhi air. Hanya saja dia tidak mengetahui bagaimana hal itu bisa terjadi. What happened aya naon I don't know. Jian pun melakukan pemeriksaan terhadap sampel darah yang diambil, dan sayang sekali ia tak menemukan virus atau bakteri maupun partikel toksin yang ada di dalamnya. Lalu Dr. Hong pun menunjukkan sampel darah Sochian di mana terlihat ada lapisan berwarna kuning yang mengendap. Sementara itu Tae-suk menjelaskan kepada kru lain bahwa telah terjadi kerusakan dengan unit digital yang terhubung ke menara komunikasi. Masalahnya, unit digital yang dia maksud berada pada bagian bawah pangkalan, sedangkan saat itu lift sudah tidak berfungsi lagi. Mendengar itu, Yeonjae berkata bahwa ia akan turun ke sana menggunakan jangkar. Bersamaan dengan itu, Yeonjae mendatangi lab dan meminta mereka segera menemukan penyebab pasti kematian agar bisa meminta Direktur Choi melakukan penyelidikan ulang terhadap insiden 5 tahun yang lalu. Ketika Yeonjae akan pergi, Jian memberitahu bahwa penyusup yang mereka kejar tidak berusaha menyerangnya, sehingga ia menganggap bahwa makhluk misterius itu bukanlah penyusup. Ditambah makhluk misterius itu seperti sangat mengenal seluk-beluk pangkalan ini. Namun Yeonjae tetap beranggapan tidak mungkin ada orang yang bisa bertahan selama 5 tahun tanpa makan dan minum di tempat seperti ini. Selain itu, buat apa seorang kru pangkalan mencuri sampel serta menyerang mereka? Setelah itu Yeonjae pun bersiap untuk turun menuju unit digital. Dan kita sekarang dibawa mundur pada ingatan Yeonjae ketika dia menuju ke pusat medis nasional, di mana terlihat juga warga-warga yang tengah mengantri untuk mengambil air di sebuah pos distribusi. Sembari menatap sang anak, seorang dokter menjelaskan kepada Yeonjae bahwa dia membutuhkan golongan air lebih tinggi agar kondisi anaknya tidak semakin memburuk.
Beralih ke lab, setelah memperhatikan sampel darah Xiaoqian, mereka justru hanya mendapati gambar molekul air. Namun menurut Jian, massa dan kepadatan berbeda dengan air biasa. Bahkan air itu sangat mirip dengan air suling karena tidak ditemukannya organisme di dalamnya. Kembali pada Yonje, setelah tali dipasang secara perlahan, Yonje mulai turun melalui jalur lift itu. Namun tiba-tiba lift yang seharusnya tidak berfungsi mulai bergerak naik. Melihat itu, Taisuk memberitakan untuk menyalakan rem darurat, dan sayang sekali rem itu sama sekali tidak berfungsi. Lalu 대장님. beruntung Yonje berhasil bertahan. Dengan perlahan kru pun kembali memberikan tali kepada kapten kita. Namun lagi-lagi nasib sial menghampirinya. Baru saja tali itu dipasang, tiba-tiba lift terlihat bergerak sehingga Yonje pun memerintahkan untuk melemparkan semua tali tersebut agar dia tidak tersangkut dengan besi itu. Dan akibat dari benturan itu, maka tabung oksigen Yonje mengalami kerusakan. Walaupun level oksigen yang hanya tersisa 9%, Yonje tetap memutuskan untuk melanjutkan misi berharganya, misi bunuh diri. Hingga setibanya di sana, Yonje meminta arahan dari kru-kru untuk mengaktifkan sistem tersebut. Benar saja, setelah sistem berhasil di restart, Taisuk meminta Yonje untuk kembali menyalakan saklar dan segera naik ke atas. Namun karena level oksigen yang sudah sangat rendah, akhirnya menyebabkan Yonje tumbang di sana. Apakah kapten kita akan tewas? Oh tidak, jangan kapten. 대장님 보이십니까? 대장님! Di sisi lain, Dr. Hong mengatakan Shou-chan mengalami sebuah peristiwa tenggelam sekunder, yaitu jika air masuk ke dalam paru-paru tanpa disadari maka akan merusak jaringan otak dan organ lainnya sehingga menyebabkan kematian. Namun pernyataan ini belum sepenuhnya benar karena jumlah air di dalam tubuh Shou-chan meledak dan terus bermuncratan. Alhasil, Jian berasumsi bahwa air tersebut bertambah dengan cepat begitu inangnya terinfeksi, lalu berhenti beraktivitas saat inangnya telah mati hingga ia menyimpulkan bahwa air itulah virus yang membunuh Shou-chan. Beralih pada Yonje yang sudah berhasil diselamatkan, Taisuk mengatakan bahwa sistem komunikasi mereka belum berhasil diperbaiki. Mendengar hal itu, Yonje memutuskan untuk kembali ke ruang kontrol untuk mengecek-ngecek lah gitulah. 걸 수도 있고 시스템 모두 정상으로 뜬다며. 기실 발신 수신 다 불능상태입니다. 기지 내부에 있는 교신 장치는 전부 다 먹통인 것 같아요. 그것도 뭐 아직까지 신호 잡히는 것도 없고요. 그 제가 저만 멍 때리고 있을 수도 없는 거고. Kembali ke lab, saat menganalisa jenis virus tersebut, ternyata mereka tidak menemukan kecocokan dengan virus yang sudah ada, sehingga Jian beranggapan bahwa itu adalah sejenis virus luar angkasa yang tidak terdeteksi. Mendengar itu, Dr. Hong kembali berasumsi bahwa virus tersebut tidak menyebar melalui udara karena hanya Shou-chan yang terinfeksi, sehingga ia menduga bahwa Shou-chan telah melakukan kontak fisik dengan pengidap virus tersebut. Sementara itu, di ruang kontrol, Taisuk mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan sistem komunikasi, namun anehnya mereka tidak dapat menerima ataupun mengirim sinyal sehingga komunikasi tidak dapat dilakukan. Mendengar penjelasan itu, Yonje pun menjadi bingung. Kenapa di satu sisi Taisuk mengatakan sistem komunikasi tidak bermasalah, tapi di sisi lain dia berkata sistem komunikasi mereka rusak. Ini jelas ada persekongkolan antara pemerintah dan salah satu pengkhianat di tim mereka. Alhasil, Taisuk kembali menjelaskan bahwa ada masalah dengan sistem-sistem itu sendiri, dan Taisuk juga mengatakan bahwa belum tentu bisa mendeteksi kerusakan yang terjadi pada sistemnya. Sayang, pernyataan ini justru semakin membingungkan, dan sesaat kemudian mereka melihat sebuah alat komunikasi. Mereka mendeteksi adanya sebuah sinyal asing. Setelah diperhatikan, Taisuk yakin sinyal itu dikirim pada ruang penyimpanan ketiga. Dengan itu mereka bergegas menuju ruang penyimpanan 3 dan dengan asumsi pencuri sampel kembali ke sana. Namun sesampainya di sana mereka tidak menemukan seorang pun dan hanya terdapat jasad Jisoo yang belum mereka pindahkan. Saat memeriksa tubuh Jisoo, Yonje menemukan sebuah alat dari jasad tersebut dan saat dibuka terlihatlah pesan komunikasi antara Jisoo dengan seorang yang membahas misi pencarian sampel tersebut.
Dari situ Yeonjae meminta Tae-suk untuk mencari tahu siapa pengirimnya. Ia juga menggunakan alat tersebut untuk menghubungi Direktur Choi di bumi untuk memberitahu perihal pengkhianatan Jisoo. Tak lupa ia juga bertanya apakah Jian sudah menemukan penyebab kematian Seo-chan. Namun Jian hanya bisa mengatakan bahwa kematian Seo-chan adalah akibat pertambahan air yang sangat cepat dari dalam tubuh dan belum tahu virus apa yang meracuni tubuh Seo-chan. Tak berselang lama Tae-suk memberitahu bahwa mereka sudah berhasil tersambung. Bersama dengan itu Jian mendengar suara dan seperti melihat sesuatu di belakangnya. Beralih ke ruang kontrol, mendengar laporan Yeonjae, Direktur Choi menjadi begitu kecewa. Namun Yeonjae berkata bahwa Direktur Choi sendirilah yang menggantikan kopilot tersebut tepat sebelum mereka berangkat. Mendengar itu, sang direktur langsung mengalihkan pembicaraan dan memerintahkan Yeonjae untuk segera menangkap pencuri sampel. Hal ini tentu saja membuat Yeonjae bingung karena misi mereka adalah mengambil sampel, bukan menangkap pencuri. Namun Direktur Choi berkata dia juga perlu mengetahui siapa orang yang ingin merampas sampel mereka. Dengan itu, Yeonjae pun meminta akses ke area level 1 agar bisa melakukan pencarian menyeluruh. Sementara itu, Jian yang merasa penasaran mencoba mencari tahu siapa yang dia lihat tadi. Dan di depan sebuah pintu, Jian melihat lantai yang berwarna merah. Sayang, pintu yang merupakan area level 1 ini memerlukan kode untuk membukanya. 송 박사 어디야? Kembali kru kontrol unit juga menceritakan bahwa tidak ada kebocoran radiasi di pangkalan sehingga mereka beranggapan bahwa pencuri sampel bukanlah orang luar melainkan orang dalam pangkalan yang masih hidup. Melihat ekspresi Direktur Choi, Yeonjae pun bertanya kenapa sang direktur kaget mendengar hal tersebut. Matanya langsung terlihat datar setelah mendengar hal itu, dan Direktur Choi berdalih bahwa Yeonjae adalah orang pertama yang melapor bahwa tidak ada kebocoran radiasi, hingga Direktur Choi pun tak percaya. Kembali ke lab setelah cukup lama meriksa namun tidak menemukan apa-apa, Jian memiliki sebuah ide untuk mencampurkan darahnya dengan darah Seo-chan, dan benar saja begitu bercampur terlihatlah zat tersebut membelah diri dengan sangat cepat, bahkan semakin banyak. 이거 왜 이래? 비켜! 몰랐어! 왜 이래? 증식이 멈췄어요. 이거 왜 이러는 거야? 숙주가 죽으면서 증식도 증식하는 물. Jian pun pergi menemui Yeonjae dan menanyakan kepadanya kenapa tak menjelaskan tujuan utama misi mereka. Dengan terpaksa, Yeonjae menjelaskan bahwa dia sudah diberitahu oleh Direktur Choi mengenai penemuan air di bulan, dan seorang dokter bernama Song Gong-kyung menyebutnya sebagai air lunar. Direktur Choi meminta hal ini untuk dirahasiakan, mengingat kondisi bumi yang kekurangan air untuk menghindari pihak lain yang tentunya mengincar air itu. Dan ini sudah dibuktikan dengan pengkhianatan Jisoo yang juga mengincar sampel air. Dan menurut Jian, alasan sebenarnya Direktur Choi tidak memberitahu apa-apa mengenai sampel tersebut adalah karena air itulah yang telah membunuh semua kru pangkalan Balhai. Dr. Hong juga menceritakan semua kejadian yang mereka alami di lab. Lantas Jian akhirnya memberitahu bahwa berdasarkan filosofi Galileo yang mengatakan titik hitam yang berada di bulan adalah desain si lunar, maka orang-orang pergi ke bulan dan hanya menemukan lubang besar yang kering persis seperti kondisi bumi saat itu. Namun ketika para ilmuwan meninggalkan bumi yang dianggap kering, justru pergi ke bulan dan menemukan fakta bahwa The Silent itu berisi air lunar. Sehingga para ahli melakukan riset untuk mengetahui apa air tersebut bisa menyelamatkan umat manusia dan bisa dikonsumsi. Dan sayangnya air yang dimaksud ternyata belum bisa dikendalikan hingga semua orang di pangkalan Balai tewas akibat air tersebut. Mendengar itu, Yeonjae pun sadar bahwa Dr. Song Gok-kyung adalah kakak dari Jian. Setelah itu Jian menjelaskan kepada Yeonjae bahwa tujuan ikut adalah untuk mencari data yang tersembunyi mengenai hal yang dilakukan oleh pangkalan tersebut, dan tempat penyimpanan data berada pada sebuah laptop di area level 1. Oleh karena itu, Jian mengajak Yeonjae untuk mengakses web yang dia maksud. Di depan ruangan itu, Yeonjae berkata mereka tidak bisa masuk ke ruangan penyimpanan tanpa izin. Untuk itu Jian mengatakan dia akan ikut masuk ke dalam agar Yeonjae tak sendirian. Setelah memasuki ruangan itu, mereka terkejut dengan banyaknya data yang tersimpan hingga Yeonjae melihat sebuah daun dan 데이터량이 엄청나네요. 이게 뭐죠?
Lagi-lagi kita diajak flashback di mana Jian sedang berusaha memecahkan misteri file dengan nama Luna, peninggalan kakaknya. Dengan peta digital itu, Jian mengetahui bahwa lokasi penyimpanan terakhir sampel berada di ruang 1, 2, dan 3 pangkalan Balhai. Scene kemudian berganti kepada seluruh anggota tim yang dibuat bingung dengan ruang bawah tanah yang ditemukan oleh Yeonjae dan Jian. 어떻게 이렇게 나무들이 많습니까? Bagaimana tidak, padahal tempat itu tak ada dalam denah pangkalan Balhai. Tak mau membuang waktu, mereka pun turun menjelajahi ruangan tersebut. Di sana mereka menemukan tumbuhan merambat yang sangat subur dan sebuah ruang besar. Saya heran kenapa bisa tumbuh ya, padahal nggak ada sinar matahari loh. 다 초록색이야. 여기 Ditambah lagi penyimpanan kapsul-kapsul yang masih tersusun rapi pada tempatnya dengan begitu banyak. Jian sangat heran bagaimana tumbuhan itu dapat tumbuh subur di sana. Yeonjae pun memerintahkan anggotanya untuk mengambil beberapa sampel yang masih tersusun rapi. Namun tiba-tiba salah satu kru berteriak ketakutan seperti dikejar sesuatu. Di sana Kapten Yeonjae melihat satu krunya digigit oleh makhluk asing seperti manusia hingga tangannya terputus. 왜 그래? 뭐야? 잠깐만! 이원 피해! Dan ternyata makhluk itu adalah seorang anak perempuan berambut ikal panjang dengan mengenakan baju laboratorium. Anak itu dengan lincah melompat ke sana kemari dan tertawa menghindari tembakan anggota Kapten Yeonjae, hingga akhirnya anak itu mampu menghindar dan lari menuju ke pintu bawah tanah di mana anggota tim tadi masuk. Bersamaan dengan itu, Jian melihat sebuah sampel air lunar yang pecah, sehingga mau tidak mau Yeonjae memerintahkan seluruh anggota untuk cepat keluar sebelum terkontaminasi air mematikan ini. Sementara itu, gadis kecil berambut ikal itu berjalan sempoyongan di sebuah lorong yang begitu gelap karena ia sempat terkena tembakan dari anggota Yeonjae. Kembali ke Yeonjae dan kawan-kawan, di mana terlihat Dokter Jian sedang merawat anggota yang sempat tertabrak bocil kematian Basudara, dan ternyata ia mengalami pendarahan di paru-paru akibat tabrakan tersebut. Udah kayak tabrakan sama mobil ya, sehingga harus melakukan transfusi darah dari Taesu yang secara kebetulan memiliki golongan darah sama dengannya. Bersamaan dengan itu, Kapten Yeonjae berhasil menghubungi Direktur Choi di bumi dan melaporkan bahwa mereka telah berhasil mengambil sampel. Tak lupa ia juga
juga melaporkan bahwa penyusup yang mengganggu mereka ternyata adalah seorang anak manusia penyintas yang bergerak sangat lincah dan berpakaian petugas laboratorium. Penyintas di sini maksudnya korban yang berhasil selamat dalam insiden pangkalan Balhae 5 tahun yang lalu. Namun Direktur Choi tidak memperdulikan identitas penyusup itu dan tetap bersikeras meminta kepada Yeonjae untuk menangkap atau membunuhnya. I will find you and I will kill you, motherfucking. Tak lupa ia juga mengingatkan agar segera mengambil sampel-sampel di sana dan Direktur Choi berjanji akan segera mengirimkan tim penyelamat untuk mereka. Terfokus pada ruangan Direktur Choi, melalui layar digitalnya terlihat ia sedang membuka sebuah file berupa foto dirinya bersama dengan seorang anak perempuan berparas cantik berambut tinggal panjang. Apakah itu anak yang memutuskan tangan dan membuat para tim kacau balau? Wah, nampaknya dalam episode akhir akan banyak misteri yang terungkap ya. Oke lah, lanjut. Setelah itu Dr. Hong menyampaikan argumennya bahwa sepertinya posisi mereka kini terbalik, di mana sebenarnya anggota timlah yang dianggap sebagai penyusup oleh anak itu. Yeonjae pun tertegun dan Jian bersikeras akan kembali ke ruangan penyimpanan data untuk mencari petunjuk lainnya. Meski Yeonjae sempat melarang, namun akhirnya ia menyuruh dan meminta agar Jian ditemani oleh Dr. Hong apabila berniat kembali ke sana. Sementara itu Yeonjae akan pergi menyusuri ventilasi untuk mencari keberadaan anak itu bersama anggota lainnya. Yeonjae dan beberapa kru lainnya pun memulai penelusuran melalui lorong ventilasi di ruang penyimpanan 3. Di sana ia menemukan bercak saus tomat yang diduga saus dari anak perempuan tersebut. Sementara itu Jian dan Dr. Hong yang berniat untuk kembali ke ruang pusat dan berpamitan kepada Tae-suk dan meminta agar mengambil Dr. Hong apabila transfusi darah telah selesai. Setelah mereka pergi, terlihat Tae-suk yang mengeluarkan alat komunikasi yang sama persis seperti alat komunikasi milik kopilot Jisoo dulu. Di sana terdapat pesan masuk yang berbunyi, "Laporkan setelah memperoleh sampel." Tae-suk pun membalas pesan itu dan memberitahu bahwa tim telah memperoleh sampel. Setelah selesai dengan pesan itu, Tae-suk mulai mempersiapkan senjatanya dan mengambil sampel Luna yang berada dalam box penyimpanan. Sampai saat ini saya belum tahu siapa yang dihubungi Tae-suk melalui pesan tersebut. Saya juga bingung. Beralih ke Jian yang pergi ke ruangan penyimpanan data. Sesampainya Dr. Hong dan Jian langsung menghubungkan laptopnya pada mesin pusat data di sana. Sembari menunggu file terbuka, Jian bercerita bahwa ia sebenarnya tak mengetahui jika kakaknya bekerja di ESA dan menjalankan misi di pangkalan Balhae. Dan setelah beberapa saat menunggu, akhirnya file itu berhasil terbuka. Namun lagi-lagi mereka dibuat heran yang ternyata data pangkalan Balhae telah dihapus. Siapa yang menghapus? I don't know. Jian yakin bahwa data-data di pangkalan Balhae telah dihapus seseorang dan akhirnya mereka memilih untuk segera kembali ke ruang medis. Sampai di ruang medis mereka melihat Tae-suk yang sedang memindahkan sampel lunar ke dalam box penyimpanan. Seketika Jian pun mempertanyakan kepada Tae-suk, hendak dibawa kemana sampel tersebut? Tae-suk berdalih bahwa akan menyimpannya di ruang pusat komando karena bukan kajian yang mengatakan sendiri bahwa anak perempuan itu mengincar sampel Luna. Jian yang masih heran pun menjawab, bukannya sampel itu adalah tanggung jawabnya, jadi hanya dia yang berhak memutuskan apapun soal sampel tersebut. Dengan itu Tae-suk pun tidak jadi membawanya, namun secara diam-diam ia meninggalkan satu buah sampel di luar box lalu mengeluarkan pistolnya pelan-pelan. Dan saat ia berbalik ia melihat anak perempuan yang sedang memandanginya dari kejauhan yang tidak serem tapi malah cantik ya. Dengan itu Tae-suk pun langsung menodongkan pistolnya dan bersamaan dengan itu Jian dan Dr. Hong langsung menghubungi Yeonjae untuk memberitahukan hal tersebut. Tae-suk pun langsung melepaskan tembakan, tetapi anak itu berhasil menyambar Tae-suk sehingga sampel dalam kotak terjatuh dan pecah. 가까우지 마세요. 잠시만요.
Jian mulai sadar bahwa anak itu hanya mengincar air lunar dan Tae-suk pun segera mengambil sampel yang terjatuh. Hingga Yeonjae pun datang dan meminta agar para kru tak melakukan apapun. Dengan waspada, Jian meletakkan sampel itu di atas meja dan gadis kecil itu memandanginya dengan tajam. Jian pun kembali mengambilnya dengan sangat hati-hati dan saat itulah Jian melihat bahwa nama kakaknya Dr. Song Wong Kyu tertera pada baju laboratorium yang digunakan anak tersebut. Anak itu pun berbalik dan Yeonjae yang kaget pun kembali menembaknya hingga sampel pecah dan air keramat membasahi tubuh gadis tersebut. Seketika anak itu menggelepar-gelepar kejang-kejang, pipinya membuka dan berdenyut seperti insan ikan. Lalu luka bekas tembakan menutup dan anak itu tampak sehat kembali. Sehat, kuat, dan tahan lama. Badru Bader ABC. Dan dengan cepat anak itu melarikan diri. Setelah kejadian itu, Jian mengembalikan sisa sampel ke lemari dan ia memberitahu kesimpulan atas kejadian tadi bahwa mereka semua sudah melihat bagaimana air lunar bereaksi terhadap anak itu. Nampaknya gadis itu telah berhasil beradaptasi dengan air lunar dan karena itu sebaiknya mereka jangan membunuh gadis tersebut karena dia merupakan satu-satunya kunci yang akan membuka rahasia air lunar. Yeonjae pun menghubungi Ketua Kim di bumi. Saat itu Ketua Kim memakai alat komunikasi yang aman sehingga Yeonjae dan Ketua Kim bisa bebas berbicara sesuka hati. VCS, Yeonjae meminta pada Ketua Kim untuk membuka rahasia apa yang tidak diketahuinya. Ketua Kim menyampaikan bahwa yang dulu meminta penutupan pangkalan Balhae adalah Direktur Choi. Meski sempat mendapat pertentangan dari beberapa petinggi lainnya, namun Direktur Choi tetap bersikeras untuk menutup pangkalan Balhae. Ketua Kim juga meminta agar Yeonjae berbicara dengan Jian karena kebenaran yang sebenarnya bukan berada di bumi tetapi ada di pangkalan Balhae sendiri. Setelah itu Ketua Kim mematikan sambungannya dan ia bergegas menuju rumah sakit di mana anak Yeonjae dirawat. Ketua Kim pun menanyakan kepada dokter di sana apakah Yeonjae sempat menghilang dan ternyata benar. Dokter itu menjawab bahwa benar anak Yeonjae sempat menghilang, namun pihak rumah sakit sudah berhasil menemukannya. Tetapi setelah anak itu menghilang, ia selalu menanyakan keberadaan Yeonjae. Ketua Kim pun hanya terdiam. Kenapa Ketua Kim seperti khawatir dengan anaknya Yeonjae? Apa memang karena rasa empati saja pada anak Yeonjae atau memang ada kekhawatiran yang lain? Penisirin saya bang. Oke, close the door. Malah postcat Om Deddy anjir. Oke, lanjut mesisnya. Sementara itu Tae-suk yang masih berada di ruang medis tiba-tiba menghubungi seseorang dengan alat komunikasinya. Ia meminta agar orang yang dihubunginya mengubah rencana. Seorang pria di alat komunikasi itu menjawab bahwa mereka hanya membutuhkan sampel itu saja dan pria itu meminta agar semua penghalang disingkirkan. Dan setelah semuanya selesai, pria di balik alat komunikasi itu menyampaikan bahwa akan ada tim penyelamat yang segera datang. Setelah itu Tae-suk pun mematikan alat komunikasi dan segera mengambil sampel untuk dibawanya pergi. Saat itu rupanya anggota tim yang sedang dirawat telah sadar dan sempat mendengar pembicaraan Tae-suk tadi. Dengan susah payah kru itu berusaha untuk keluar, namun sayang saat ia membuka pintu keluar ternyata Tae-suk telah menunggunya dan Tae-suk pun langsung menghabisi pria tersebut. 왜 이러십니까 진짜? Kembali ke anggota tim di mana mereka berniat untuk menangkap anak itu dan memancingnya menggunakan sampel air lunar. Air lunar itu diletakkan di lorong dan begitu anak itu mengambil air lunar maka mereka akan menutup kedua pintu di sisi lorong. Mereka pun menunggu dengan sabar sampai anak itu datang menghampiri air lunar karena mencium baunya. Dan benar saja, tak berselang lama anak itu datang melalui lorong ventilasi. Saat ketua gong menutup pintu lorong, sang anak berusaha berlari keluar sebelum pintu lorong tertutup. Namun sayang seribu sayang, salah satu kaki anak itu harus terjepit dan Jian langsung memeluknya. Namun ternyata anak itu masih nakal dan tangan Jian malah digigit anak tersebut.
Luna. Saat itulah Dr. Hong melihat sebuah kalimat di pundak anak itu bertuliskan Lunar 073. Anak itu pun melepas pelukan Dr. Song dan menangis sejadi-jadinya. Lalu Yeonjae menembakkan obat bius kepada anak itu. Jian pun segera membuka pintu yang menghimpit anak itu dan kembali memeluknya. Yeonjae pun segera membawa anak itu ke ruangan medis. Namun tiba-tiba lampu berkedip-kedip dan terdengar pemberitahuan bahwa semua akses pintu akan ditutup. Loh, siapa yang nutup? What happened? Ayah naon ini boy? Gadis itu pun sadar dan langsung melarikan diri. Tak mau kehilangan anak itu, Jian pun langsung mengejarnya. Dan Yeonjae harus terpisah dengan Jian karena pintu yang telah tertutup. Yeonjae pun segera menghubungi para kru yang terpisah dan menyuruh mereka untuk segera berkumpul di ruang komando untuk memeriksa markas komando dan mengecek sistem. Dr. Hong memberitahu bahwa krunya yang terbaring lemas telah menghilang dan Tae-suk juga tak ada di sana. Dan saat itu Yeonjae teringat bahwa Tae-suk dulu mengajukan diri untuk ikut dalam misi ini. Mereka pun terus berusaha mencari Jian dengan mencoba menelusuri lorong ventilasi. Sementara itu Jian yang terus mencari anak perempuan itu, tak sengaja ia menemukan sebuah lorong kecil yang hanya dapat dimasuki dengan merangkak. Jian pun mencoba memasukinya dan keluar di sebuah ruangan yang berantakan. Di sana ia menemukan anak perempuan itu sedang tersembunyi di sebuah tempat tidur. Jian mencoba untuk membuat anak itu nyaman dengan keberadaannya. Ia memberikan sebuah permen dan mengajari bagaimana cara memakan permen tersebut. Lalu anak itu pun pergi duduk di sebuah kaca dengan pemandangan luar angkasa sambil menikmati permen yang diberikan oleh Jian. Jian pun melihat beberapa lembar foto di tempat tidur anak itu dan segera mengambilnya. Jian tertegun saat mengetahui bahwa itu adalah foto-foto kakaknya bersama Jian dan beberapa teman kerjanya di pangkalan Balhae. Jian menduga bahwa itu adalah kamar di mana tempat beristirahat kakaknya saat bertugas di pangkalan Balhae. Episode ke-7 dibuka dengan Jian yang melaporkan kepada Yeonjae bahwa ia menemukan jasad kru yang hilang di lemari pendingin ruang medis dengan luka tembak di dadanya, serta hilangnya semua sampel air lunar dari lemari penyimpanan. Sedangkan ia tidak melihat keberadaan Tae-suk di sana. Mendengar hal itu, Jian pun meminta agar Dr. Hong segera menuju ke markas komando. Setelah itu, Yeonjae segera menghubungi Kim Sun dan memintanya untuk melacak keberadaan Tae-suk dan Jian. Baru saja tiba di markas komando, Kim Sun langsung melacak keberadaan Tae-suk dan Jian. Namun tiba-tiba Tae-suk muncul dan menodongkan pistolnya pada pria tersebut. Saat Tae-suk lengah, terlihat Kim Sun yang berusaha melawan. Namun luka pada kakinya membuat pria itu tak bisa berbuat banyak. 그래 좀 가자. 네가 더 괴물 같아 이 새끼야. 이게 뭐가 그렇게 중요하다고 사람을 오케이 그만해. 일어나. Pria itu mengancam Tae-suk bahwa ia akan memecahkan sampel air lunar jika Tae-suk tak membiarkannya pergi dari sana. Namun Tae-suk tak memperdulikan hal itu dan terus memberondong peluru pada kru malang tersebut.
Hingga sampel air lunar pecah dan mengenai Kim Sun. Dengan hal itu Tae-suk mulai mengunci pintu dan mulai memperhatikan air lunar itu bereaksi kepada Kim Sun dari kejauhan. Ngeri serius. Beralih pada Jian yang masih bersama gadis kecilnya, ia menemukan foto-foto dan sebuah harddisk di sana. Jian pun langsung membuka harddisk itu, yang ternyata berisi sebuah rekaman video yang menampilkan kakaknya beserta anggota lain yang sedang melakukan percobaan air lunar pada seekor ikan, di mana air lunar berkembang biak dari dalam tubuh ikan tersebut. Merasa berhasil dengan percobaan itu, mereka akhirnya melakukan percobaan itu pada media lainnya, yaitu anak-anak remaja wanita yang masing-masing mereka beri nama Luna 1, Luna 2, Luna 3, Luna 4 dan seterusnya. Dimana ternyata percobaan itu tak berhasil dan anak-anak itu pun tewas. Anak-anak itu cloningan sih sebenarnya. 루나 공사에 실패입니다. 세뇌세포 거부 반응도 없습니다. Hingga sampailah pada percobaan pada seorang anak perempuan yang mereka beri nama Luna 073 atau percobaan ke-73. Jadi sudah ada 73 nyawa yang melayang untuk percobaan ini, hancai. Ternyata air lunar tak bereaksi pada anak itu. Stabilitas organ tubuhnya normal dan anak kecil perempuan itulah yang dimaksud anak yang merupakan hasil percobaan ke-73 dari kakak Jian dan para ilmuwan di pangkalan Balhae. Di akhir rekaman itu kakak Jian menceritakan apa yang terjadi setelah 2 tahun melakukan percobaan. Para petinggi rupanya sudah tidak sabar. Percobaan itu dilakukan pada manusia dan itu merupakan pilihan yang sulit bagi kakak Jian karena sebenarnya air lunar belum bisa dikendalikan. 잔인한 일이었고, 하지만 내가 꼭 해야 한다고 생각했어. 언제? 나 뭐 어쩌라는 거야? 나를 보여주고 싶었는데 지안아, 내가 무슨 짓을... Jian berhalusinasi seolah-olah kakaknya sedang berbicara langsung di hadapannya. Ia pun bertanya mengapa kakaknya harus melakukan semua itu. Kakaknya pun menjawab bahwa ia ingin menciptakan laut dan menunjukkan pada Jian. Di sisi lain, Dr. Hong yang sedang menelusuri lorong untuk mencari jalan menuju markas komando, saat menaiki tangga tak sengaja ia terjatuh ke sebuah lubang dan menemukan sebuah ruangan yang asing baginya. Betapa terkejutnya Dr. Hong, ternyata di ruangan itu banyak tergantung jasad anak dalam plastik dan tiba-tiba ia dikagetkan oleh kedatangan Yeonjae yang sedang mencarinya. Mereka berdua pun mulai paham bahwa para ilmuwan pangkalan Balhae telah menjadikan manusia sebagai bahan percobaan mereka. Dr. Hong dan Yeonjae pun segera meninggalkan ruangan itu dan kembali mencari jalan keluar menuju markas komando. Beruntung, rupanya lorong itu menuju ventilasi udara di atas markas komando. Dengan itu mereka pun segera pergi ke sana.
Dan saat itu mereka menemukan jasad Kim yang telah terpapar air lunar. Yeonji dan Dr. Hong pun sadar bahwa saat itu yang mereka hadapi adalah sang pengkhianat, bukanlah temannya sendiri. Yeonji pun segera membuka kembali akses penutupan pintu dan meminta Dr. Hong pergi ke laboratorium utama untuk menunggu kedatangan Jian di sana. Sementara itu Yeonji akan pergi mencari keberadaan Tae-suk. Dan masih ingatkah bro dengan sampel air lunar yang pecah di ruangan bawah tempat penyimpanan rahasia yang banyak ditumbuhi tanaman rambat? Nah iya bro, ternyata air yang tumpah itu berkembang biak karena terkontaminasi oleh darah seorang anggota yang tewas di sana dan mulai mengalir keluar menuju lorong utama. Segelas air lunar bisa menciptakan banjir bandang jika terkontaminasi darah manusia dan tumbuhan. Wow, lumayan gigi. Sementara itu terlihat Jian yang sedang bersama si bocil kematian tiba-tiba didatangi oleh ketua Gong. Pria itu berniat untuk menghabisi gadis tersebut karena ia menganggap gadis itulah penyebab kru-krunya mati. Untung saja Yeonji berhasil menghubungi ketua Gong dan menyuruhnya untuk membawa Jian dan gadis itu ke ruangan utama. Sementara itu Yeonji yang telah berkeliling beberapa saat akhirnya menemukan keberadaan Tae-suk yang berujung dengan perkelahian yang hebat. Yeonji terus melawan dan berusaha merebut senapan Tae-suk dan akhirnya Yeonji berhasil memojokkan pria tersebut. Yeonji pun menanyakan kepada Tae-suk mengapa ia melakukan semua ini. What happen aya naon broh? Tae-suk pun mengatakan bahwa Yeonji tak tahu apa-apa dalam pangkalan Balhae dan saat Yeonji lengah, Tae-suk kembali melawan berusaha melarikan diri dan tiba-tiba adegan lalu beralih pada 5 tahun lalu di mana para kru pangkalan Balhae yang sangat panik dengan bocornya air lunar saat itu. Semua kru segera berlarian menyelamatkan diri ke ruangan penyelamat dan saat itulah air lunar pecah dan membasahi biji kecambah yang menjadi media penelitian. Seketika biji kecambah itu berkembang dan tumbuh. Para kru juga mulai terkontaminasi oleh air lunar. Itulah penyebab kenapa ada banyak tumbuhan merambat di ruang bawah tanah bro. Dan kalian ingat saat Yeonji dan para kru saat menemukan jasad-jasad yang ciri seperti orang tenggelam? Ya, itu adalah korban-korban pecahnya air lunar yang terjadi 5 tahun lalu sebelum Yeonji dan para kru mendatangi pangkalan tersebut. Adegan kemudian beralih ke ruangan laboratorium utama di mana ketua Gong, Dr. Hong dan Jian sedang berdiskusi mengenai apa yang telah terjadi. Dr. Hong menyimpulkan bahwa para ilmuwan di pangkalan Balhae akhirnya berhasil mengetahui fungsi sel yang ada pada air lunar, bahwa sel itu hanya dapat beradaptasi dan tak memberi dampak apa-apa pada diri Luna 073. Sepertinya para ilmuwan termasuk kakak Jian melakukan eksperimen cloning pada manusia dengan menggunakan Luna sebagai media agar manusia dapat beradaptasi dengan air lunar. Dan eksperimen cloning dengan manusia adalah ilegal. Itulah kenapa pangkalan Balhae akhirnya ditutup demi menutupi tindakan ilegal itu. Dan saat Yeonji datang, tiba-tiba Jian mulai memerah dan pucat. Jian sadar bahwa ia telah terkontaminasi air lunar dan ia pun segera mengunci diri di salah satu ruangan dan mulai memuntahkan air di sana. Aduh, jangan mati mbak. Ya kalau mati filmnya bakalan selesai, tapi kita lihatlah ya. Yeonji, ketua Gong dan dokter pun sangat terkejut, namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Saat Jian tersadar, loh masih hidup kan? Iya. Ia bercerita kepada Dr. Hong bahwa ia terkontaminasi air lunar, namun kondisi tubuhnya lambat laun berangsur pulih. Sepertinya DNA Luna yang masuk ke dalam tubuh Jian melalui gigitan Luna saat itu telah membantu penetralisiran lunar dalam tubuh Jian. 어쩌면은 제가 이 아이의 이름
루나라고요. Ketua Gong memberitahu bahwa dari alat komunikasi itu ia mengetahui bahwa ternyata Taesu dan Jisoo bekerja untuk sebuah lembaga bernama RX yang memasukkan Taesu dan Jisoo ke dalam misi tersebut. Aduh, RX King. Yeonjae pun menghubungi Ketua Kim di bumi dan meminta agar segera mengirimkan tim penyelamat penjemput mereka. Saat itu Ketua Kim juga memberitahu bahwa ternyata ada pesawat antariksa pihak lain yang telah masuk orbit yang memungkinkan pesawat itu adalah pesawat yang akan menjemput Taesu dan Jisoo. Yeonjae meminta agar Ketua Kim dapat menghalau pesawat pihak lain tersebut karena ia membutuhkan tambahan waktu untuk merebut sisa sampel air lunar yang direbut oleh Taesu. Jian berkata bahwa mereka tidak bisa membawa Luna ke bumi karena Luna hanya akan menjadi objek penelitian di sana. Luna harus dibawa ke tempat yang netral dan seketika Jian teringat Lembaga Internasional Biologi Antariksa dan Jian sendirilah yang akan membawa Luna ke tempat tersebut. Yeonjae pun memerintahkan agar semua anggota kru yang tersisa segera pergi dari tempat itu untuk menuju ke pintu 7 karena saat berkelahi dengan Taesu ia melihat air lunar telah memasuki bunker utama. Dalam perjalanan menuju pintu 7 tiba-tiba Luna bertingkah aneh dan menempelkan telinganya ke lantai. Rupanya Luna mendengar suara gemuruh air lunar yang mulai mendekati mereka. Benar saja, tiba-tiba air deras datang dari arah belakang. Mereka pun segera berlari menghindari air lunar yang seperti mengejar mereka. Tiba-tiba mereka bertemu dengan Taesu yang telah terkontaminasi dan mulai mengigau. Pada saat itu Taesu menuduh Yeonjae bahwa sudah mengetahui mengenai air lunar sejak awal tetapi merahasiakannya dari anggota lain. Kita pun dibawa masuk ke pikiran Taesu yang terus terbayang-bayang dengan masa lalunya yang ternyata Taesu ikut dalam misi penutupan Pangkalan Balai saat itu. Jadi Taesu juga ambil alih dalam pembantaian 117 orang ilmuwan. Wow, benar-benar jahat kamu ya manusia tampan. Tak sadar air lunar semakin deras menghampiri mereka. Ketua Gong pun juga mengambil tindakan dengan menembak Taesuk. Namun sayang Ketua Gong juga tertembak oleh Taesuk di sana dan mereka pun menyaksikan Taesuk yang tewas sambil memuntahkan air lunar. Setelah itu mereka segera memakai peralatan lengkap serta mengisi oksigen untuk keluar dari sana. Dan saat itu Ketua Gong sudah tidak dapat lagi bertahan sehingga ia tewas sebelum sempat keluar dari ruangan tersebut. Saat semua sudah berpakaian lengkap dan siap di ujung pintu, tiba-tiba Yeonjae menutup pintu itu dan menyuruh lainnya untuk pergi terlebih dahulu. Dr. Hong pun sangat panik dengan keputusan Yeonjae. Entah apa alasan Yeonjae mengunci pintu itu dari dalam, namun ia berpesan pada Jian bahwa dimanapun Luna berada, Jian harus tetap mendampinginya. Kapten, jangan meninggal Kapten. Dr. Hong dan Jian pun segera bergerak keluar, namun mereka tak menemukan Luna. Kemana gadis kecil itu? Kamu kok hilang? Saking kuatnya tekanan air lunar yang terus memenuhi ruangan itu sehingga ruangan itu tak dapat menahannya dan Jian pun terus mencari keberadaan Luna yang akhirnya ia melihat Luna telah melepaskan pakaian astronotnya dan gadis kecil itu juga mampu hidup di orbit bulan. Wow, dapat oksigen dari mana nih boy? Saat itu Luna mendekati seseorang yang terkapar tak jauh darinya dan ternyata itu adalah Yeonjae yang juga terlempar keluar dan berhasil selamat. Ya, seri mah nggak bakalan mati. Kalau mati nggak seru filmnya.
Lalu datanglah pesawat penyelamat mereka dan adegan pun ditutup dengan suara pilot penyelamat yang melaporkan bahwa para penyintas telah diselamatkan dan sampel telah diamankan. Film GG sumpah berakhir. Kita tunggu season keduanya teman-teman. Go, anjay. Sumpah dah, ini series paling keren yang pernah aku lihat cok, sumpah. Buat kalian ya, pokoknya rekomendasi banget buat kalian. Kalian harus wajib nonton film ini. Dikala bumi sedang kiamat, manusia pergi ke antariksa untuk mencari air yang wow, di luar pikiran kita lah ya, mind blowing intinya yo. So ya, jadi mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan di hati kalian. Semua ini saya lakukan untuk berusaha menghibur kalian dan terus support channel Rio Barabere agar kita bisa berkembang biak bersama. Anjay, dan love you, bye bye.